Perpu itu seharusnya prosedurnya, protapnya adalah melalui DPR RI itu bersidang, kemudian ormas yang bersangkutan harus diproses dulu di pengadilan. Nah, jadi inilah yang kita lihat sebagai suatu bentuk radikalisme, karena definisi radikalisme itu sendiri adalah dalam bidang politik yaitu pemaksaan kehendak yang ingin merubah sesuatu permasalahan politik secara drastis, dan yang korban adalah masyarakat. Jadi kita melihat radikalisme ini dari sudut pandang perspektif orang Minang, perspektif masyarakat, domestik ormas. Justru yang dizalimi adalah bangsa Indonesia, rakyatnya, masyarakatnya, ormasnya, termasuk pembubaran HTI yang juga ada menyusul katanya ormas-ormas yang lain. Ini yang kita tolak dari Sumatera Barat. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, karena kesemena-menaan ini tentu akan berdampak luas. Orang Minang tentu akan tidak bersenang hati dengan adanya pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh sekelompok, ya. Jadi kalau dikatakan pemerintah ini, saya yakin itu tidak semuanya, hanya beberapa orang atau katakanlah segelintir orang saja yang terdiri dari suatu partai tertentu untuk memaksakan kehendak secara radikalisme ini. Nah, ini agar masyarakat bisa memahami secara luas sehingga bisa mengevaluasi kemudian melakukan aksi. Kalau dikatakan dituduhkan kepada kita anti Pancasila, justru sebenarnya kita wajib berdebat dengan mereka. Justru kita yang paling Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Orang Minang mengatakan syarak mengatur adat memakai adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Tidak ada Tuhan yang lainnya, Esa satu. Persatuan Indonesia misalkan, bahwa Rasul mengatakan man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minni. Ya kan? Tidak termasuk umatku kalau tidak peduli dengan nasib umat lainnya. Artinya dengan masyarakat lainnya tidak peduli dengan keadaan. Misalnya HTI sekarang dibubarkan, kita biarkan. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Justru kita bersama-sama sekarang. Siapa yang akan membina umat ini kalau misalnya kriminalisasi ini sampai ke tingkat ormas? Kalau sebelum ini kriminalisasi ada ulama, ada aktivis, sekarang ormas dikriminalisasi ini. Kemudian kemarin ini konten dakwah dikriminalisasi juga oleh Menteri Agama. Tidak boleh ngomong, boleh merasa yang paling baik. Ini kan kriminalisasi udah banyak sekarang jenisnya. Jadi Pak, itu. apa harapan Bapak mengenai pemerintahan ini, Pak? Jadi kita melihat, cobalah pemerintahan ini berpikir positif. Jangan sekarang masalah radikalisasi ini justru rakyat sudah cerdas, sudah tahu, justru disematkan kepada pemerintah. Oh, yang radikal itu ternyata pemerintah. Iya kan? Karena dalam Kamus Bahasa Indonesia itu rujukan kita semua. Radikalisasi itu adalah pemaksaan kehendak dalam bidang politik secara cepat, secara drastis, secara pemaksaan. Jadi bukan aliran keras atau teroris, itu keliru. Jadi ini kita dengan memahami ini berarti ke depan kita tahu radikalisme ya pemerintah memaksakan kehendaknya dengan segelintir orang gitu. Kita kan berhak punya pendapat masyarakat. Nah, framing media juga saya minta janganlah memberitakan media untuk kepentingan pemerintah. Karena Indonesia ini kan ada rakyatnya, ada masyarakatnya, ada ormasnya. Ya kan? Mereka juga punya informasi. Kalau umpamanya media nanti tidak mendengar apa yang kita katakan bahwa mereka hanya mementingkan kepentingan pemerintah, ya kita serukan kepada seluruh masyarakat boikot media itu. Tidak usah berlangganan, tidak usah putar dia punya televisi. Boikot saja media itu semua. Ya kan? Kita tuh banyak punya media lain, misalnya itu media umat, ya kan, Al-Wa'i atau Suara Islam, atau Risalah Mujahidin, atau majalah-majalah lain, terbitan-terbitan di beberapa tempat tuh banyak, bisa kita konsumsi. Ada juga TV Muhammadiyah sekarang kan. Nah, nanti sebentar lagi ada lagi TV Islam. Jadi inilah yang perlu kita kita sampaikan kepada masyarakat bahwa mereka sekarang tuh sudah pintar memilih. Ayo terapkan apa yang kita sepakati bahwa Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.